Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini Pak Guru akan bercerita tentang tradisi Fahombo Batu. Ya, disimak ya. Fahombo Batu. Tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu ya. Nah, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Anak-anakku, pernahkah kalian mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan jika kalian berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya ya? Bunyi pada kedua tempat tersebut akan terdengar berbeda. Bunyi terdengar nyaring di tempat tertutup karena udara sebagai medianya tidak menyebar ke segala arah. Bunyi akan dibantulkan oleh tembok yang keras sehingga menghasilkan bunyi yang lebih nyaring. Sebaliknya, bunyi terdengar tidak nyaring di tempat terbuka karena udara akan merambat ke segala arah. Bunyi tidak dipantulkan oleh bidang pantul sehingga gelombang bunyi menyebar dan terdengar tidak nyaring. Jadi, bunyi dapat dipantulkan oleh benda-benda di sekitar. Benda-benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang memiliki permukaan keras. Contohnya kaca, kayu, tembok, besi, batu, dan keramik. Lain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap oleh benda-benda di sekitar. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang memiliki permukaan lunak. Contohnya karpet, gabus, kapas, karet, busa, dan wol. Penyerapan bunyi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gedung bioskop. Peredam bunyi dapat digunakan untuk meredam bunyi gaung maupun gema. Gedung-gedung bioskop telah menggunakan peredam bunyi yang dilapiskan ke dinding dan langit-langit gedung agar suara dari dalam tidak terdengar sampai luar. Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam bunyi pantul. Yang pertama yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.